Halo, perkenalkan nama saya Evelina Oktaviani Gerong, NIM 19104168875, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari tanggal Kamis 22 Juli 2021, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan soal dan jawaban UAS Manajemen Pemasaran 2. Bagian A. Bagian A berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawaban iya, karena manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang diambil semester 4. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya 14 kali. 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, meringkas dan memahami isi materi. Manfaat yang diperoleh lebih banyak dapat pengetahuan dan mendalami tentang manajemen pemasaran. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, yang pertama perilaku konsumen dan strategi promosi, yang kedua strategi produk, yang ketiga branding, marketing, dan selling, yang keempat segmenting, targeting, positioning, yang kelima market dan produk research, yang keenam need and fear of customer, yang ketujuh unique selling proposition, yang kedelapan pengecer, yang kesembilan mengenal marketing 4.0, yang ke-10 membuat kesan kuliah manajemen pemasaran, 11 strategi distribusi, yang ke-12 presentasi materi tentang perilaku konsumen dan strategi promosi. 5. Bagaimanakah kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran? Jawabannya, rasanya kurang menyenangkan. Platform media yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, Classroom, dan Zoom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Soal yang pertama. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangnya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kekurangannya, karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisiun produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. 2. Jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok.
Kelebihan dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing, kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi yang pertama, volatil, lingkungan mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. 3. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. Yang pertama, jenis pasar produk. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Yang keempat, tahap kemunduran. Sedangkan bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: A. Produk, B. Harga, C. Saluran distribusi, dan D. Promosi. 4. Pemasaran online terdiri dari online marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta Classfit, Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa, penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dalam kegiatan Classfit ADS terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang konten barang dan atau jasa. Dalam kegiatan Daily Deals terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa, penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang dan jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dan dalam kegiatan online retail terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang dan jasa. Jenis-jenis transaksi e-commerce dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembuatan atau desain website, dan transaksi yang dilakukan melalui sebuah website akan dikenakan PPN karena berhubungan dengan jasa. 5. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya, pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial budaya. Bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenan dengan manajemen pemasaran 2. Setelah mahasiswa menonton video manajemen pemasaran lanjutan ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video pemasaran yang mahasiswa tonton. Video yang pertama, yang A, materi tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Dalam marketing mix ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Marketing mix merupakan salah satu kunci sukses bagi kemajuan perusahaan. Pengertian marketing mix menurut Kotler and Armstrong
merupakan kumpulan dari beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Komponen atau unsur dalam marketing mix yaitu yang paling umum digunakan adalah unsur 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Manfaat yang diperoleh adalah menyederhanakan dan menyatu berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran menjadi satu sehingga bagian pemasaran lebih mudah dilakukan untuk dikelola. Video yang B, materi tentang marketers in 20 menit. Marketing adalah permainan otak. Marketing adalah sebuah brand game bagaimana bisa menang. Di dalam permainan otak ini bisa menguasai marketing. Teori-teori yang dijelaskan. Materi adalah sebuah brand game bagaimana bisa menang di permainan otak ini bisa menggunakan atau menguasai neuroskin marketing atau neuromarketing. Manfaat yang diperoleh adalah memahami tentang neuromarketing tidak hanya untuk membangun strategi marketing, namun bisa juga untuk membangun produk. Materi tentang headline yang mengclosing ketiga. Headline adalah judul besar dari suatu karya, baik itu iklan, berita, artikel, atau yang lainnya. Headline terletak di bagian paling atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca teori yang dijelaskan. Yang dijelaskan yaitu yang pertama tentang membahas headline customer, yang kedua benefit headline, yang ketiga selective headline, yang keempat curiosity headline, yang kelima fear headline, yang keenam gimmick headline, yang ketujuh commanded headline, yang kedelapan claim headline, yang kesembilan teaser headline. Manfaat yang diperoleh adanya pemahaman terhadap headline yang manfaatnya secara ekonomis, dan dari membaca headline ini bisa memperoleh gambaran tentang isi tulisan secara keseluruhan. Soal yang kedua yaitu tentang video 9. Materi tentang 4DX, Disciplines of Execution. Cara mengeksekusi merupakan suatu metode penyerapan untuk mengeksekusi suatu target atau tujuan utama. Teori yang dijelaskan, yang pertama disiplin 1 yaitu fokus pada WIG, yang kedua disiplin 2 fokus pada lead measure, yang ketiga disiplin 3 yaitu scoreboard, yang keempat disiplin 4 menciptakan irama akuntabilitas. Manfaat yang diperoleh disiplin ini mengeksekusi kita untuk selalu fokus terhadap perubahan perilaku, dan tantangannya kita perlu mengeksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak. Terima kasih.